banyak banget keunikannya bagi pengusaha-pengusaha. Kita kasih tahu nih, di Bali memang padat, banyak mobil, banyak kendaraan, dan masyarakat Bali itu cenderung ternyata lebih banyak mencuci motor dan mobil itu di Bali. Selesai, kita di Bali, Bo. Aduh, Kita sudah selesai dan beres. Kali ini kita akan langsung OTW. menuju kemana kita? Pergi kemana kita? NTB, NTT. NTB. Woi, boleh lah. Lanjut lagi apa? Samarinda, Kalimantan, Makassar. Wah. Sampai akhir tahun di perjalanan lu, Bo. Ya, Bali sangat ada keunikannya. Ya, banyak banget keunikan. Banyak banget keunikannya bagi pengusaha-pengusaha. Kita kasih tahu nih, di Bali memang padat, banyak mobil, banyak kendaraan, dan masyarakat Bali itu cenderung ternyata lebih banyak mencuci motor dan mobil itu di musim panas. Yap. Bukan di musim penghujan ya, ternyata. Hujan. Gitu. Jadi kebalikannya ya. Kebalikannya, kalau di tempat yang lain kan di musim penghujan. Ya mungkin juga ada beberapa tempat juga yang sama, tapi di Bali berbeda. Infonya berbeda dari tempat yang lain. Di musim panas malah mereka banyak pengemudi kendaraan itu nyuci ya. Dan relatif di sini harganya cukup lumayan tinggi ya, Bo ya. Yap, bisa dibilang nggak memainkan harganya, bukan memainkan harga sih, cuman emang sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan keadaan market di sini kali ya. Iya, maksudnya jadinya kayak tadi aja yang ekspres itu cucinya ekspres itu di sini. Kalau di Bali ekspres itu adalah menggunakan pencucian menggunakan mesin tunnel tanpa hidrolik. Tapi apa tadi modelnya? Kompor beleduk. Susah buat ngomong ya. Iya. Jadi tanpa menggunakan hidrolik, terus kemudian dicuci outernya saja, penumpangnya tidak turun dari kendaraan. Kemudian setelah selesai proses pencucian kurang lebih 4 sampai dengan 5 menit di bagian outer atau bodi luarnya saja, langsung masuk ke area pengeringan ya. Area pengeringan itu dipisahkan. Area pengeringan di situ dielap oleh kurang lebih 4 sampai dengan 5 orang. Dikeringkan di bagian outernya saja. Jadi orang itu nggak turun dari mobilnya. Setelah itu selesai, kemudian cus, dan harga jasanya berapa tadi, Bo? Sekitar 50.000. Itu untuk yang ekspres. Dan untuk yang detail, setelah dicuci, bedanya adalah setelah dicuci masuk pengeringan dan divakum. Jadi orang yang punyanya turun. Itu 75.000. Tapi yang masuk ke situ banyak banget ya, Bu ya. Banyak banget, tadi ada sekitar lebih mungkin ya. Malah tidak berhenti-berhenti. Nggak berhenti-berhenti, kita tunggu masuk lagi, masuk lagi. Itu yang di Denpasar ya. Jadi cukup menghargai waktu kelihatannya ya. Yap. Menghargai waktu dan mereka tidak terlalu begitu concern terhadap harga. Kenapa lebih mahal dibandingkan dengan yang lain? Karena mungkin si pengendara ini, pemilik kendaraan, dia ngerasa layak untuk mengeluarkan seperti itu karena waktu yang dikeluarkan lebih cepat. Artinya ini cukup lumayan sibuk nih orang-orangnya gitu ya, Bu ya. Dia nggak mau berlama-lama untuk mencuci. Tapi 50.000 dengan ekspres dan 75.000 dengan detail ditambah dengan vakum, hanya penambahan vakum aja, itu menurut gua sih oke ya marketnya ya gitu. Maksudnya oke banget karena ya waktu tidak habis. Ya. Dan itu sangat ya, maksudnya cepat banget, cepat, dan mereka puas gitu. Ada yang turun, ada yang enggak juga, ya tergantung keinginan si pemilik mobil kendaraannya sendiri. Ya. Dan sebagai catatan, tempat tersebut juga menggunakan sampo-nya bukan abal-abal lagi ya, sampo khusus. Siap. Sampo khusus untuk kendaraan. Jadi memang niat gitu. Jadi selain daripada identitasnya yang udah nggak usah disebutin lagi, memang bentuknya tempat cuci kendaraan, tapi dia juga menggunakan efisiensi waktu yang bagus, ditambah juga menggunakan produknya khusus untuk memang cuci kendaraan. Jadi bukan pakai sampo yang lain aneh-aneh lah gitu lah kita bilangnya ya. Ya. Cuman yang kurang tadi satu, Bo. Apa tuh? Nggak kelihatan. Nah, iya sih. Maksudnya itu kan cukup lumayan, iya, cukup lumayan di jalur kencang. Ya, jadi kalau orang yang nggak begitu tahu, mungkin nanti akan jadi bingung gitu kan. Ini tuh orang yang di jalur utama tuh nggak bakal tahu kalau itu tuh sebenarnya tempat pencucian gitu ya. Pencucian. Tadi juga kita sempat lewat.
Ya cuman mungkin karena sudah ada banyak banget pengunjung ataupun yang customer yang emang langganan ke situ, jadi orang tuh langsung tahu mungkin ya. Ya. Itu kehebatan di situnya. Jadi ada citra di customer, wah enak nih tempat cuciannya cepet. Nah mungkin kesana jadi catatannya. Betul. Walaupun emang di jalan cepat banget tadi, termasuk cepat lah. Cepet banget itu, jalan utama kan. Iya, jalur utama. Jadi mungkin salah satu yang mematahkan analisa tempat itu harus di tempat yang padat, terus kemudian kecepatannya di bawah 20-30 itu terpatahkan dengan tadi kasus yang tempat pencucian di jalan utama itu gitu kan, jalur cepat. Tapi karena orang udah tahu, meskipun nggak ada plang yang dari luar itu nunjukin gitu ya di tempat cuci, iya benar. kelewat, tapi orang udah tahu, semua masuk situ lagi, masuk lagi. Itulah keunikan di Bali ya, Bu ya. Ya, bener banget. Yang kita nggak ketemu, yang nggak ditemukan di daerah-daerah lain. Daerah lain dia berani setting harga mahal, ya di atas rata-rata dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain ya, Bu ya, kayak di Semarang, Yogyakarta, Solo dan segala macam. Tapi dari segi jumlah konsumennya pun juga cukup lumayan banyak gitu ya. Ya, benar banget. Jadi itu sebagai inputan para pengusaha-pengusaha cuci kendaraan di seluruh Indonesia dimanapun berada, janganlah kalian takut untuk men-setting harga yang menurut kalian itu layak untuk diperjuangkan, tapi juga tidak mengesampingkan kualitas. Jadi bukan hanya mengejar kuantitas, tapi juga tetap mengedepankan kualitas dan kenyamanan. Kualitas. Betul. Yap. Jadi jangan takutlah untuk harus selalu maju di tempat pencucian itu dengan menyeting harga, memberikan kenyamanan inovasi-inovasi barunya. Betul, ya. Inovasi barunya, inovasi lain yang mungkin tidak pernah terpikirkan selama ini, yang cuma begitu-begitu aja. Nah, ngobrol lah sama kita ya nggak? Ya, balik lagi pasti ujung-ujungnya adalah kamu pengen usaha dan naik profit ya, hubungi toko Kang Cuci. Betul, kita kasih solusi-solusi usaha yang bukan cuma hanya teori saja, tapi langsung dipraktek di lapangan. Begitu mungkin Mbak penutupan Denpasar Bali kali ini. Denpasar Bali ini. Oke. Kita nggak tahu mau gimana ini, kita mau pulang apakah masuk ke badan pesawat atau kita pulang naik motor lagi. Ini yang kita akan menentukannya nanti kali ya. Sepertinya sekarang di sini sudah jam 5 sore. Yang penting kita lihat dulu di daerah mana ini kita bisa istirahat untuk meregangkan kaki dan badan kita dan pikiran kita ya, Bu ya. Oke, benar banget. Silakan Bu, ditutup Bu akhir rangkaian daripada trip Jawa Bali ini, Bu. Cukup sampai di sini road trip Jawa Bali yang tentunya dengan keseruan-keseruan yang telah kita lalui dari Cirebon, Cikarang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan juga Bali. Sangat-sangat keren banget, wow banget tempat pencucian yang kita temuin. Kita ketemu lagi di road trip selanjutnya yang tentu nggak kalah asiknya dengan Jawa dan Bali. Toko Kang Cici, road trip Jawa Bali, real, do edit. Kita ketemu di episode lainnya. Bali selesai. Bali. Kita selesai. Dadah. Road trip Jawa Bali sudah selesai. Yeay! Nantikan road trip selanjutnya hanya di Toko Kang Cici. Real, no edit.